Republik ini kalau tidak ada teman-teman FKDMI, tidak ada seperti Gus Nuril, tidak ada seperti teman-teman Ansor, tidak ada seperti organisasi seperti Nahdlatul Ulama, ini udah bubar ini Republik, Pak. Sorry loh, saya tidak ngecap-ngecap. Wabillahi saya kasih tahu kepada antum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim bil sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ciri mubalik muda itu adalah selalu memproses dirinya. Kita punya kesulitan kalau diundang di Perth. Kita kesulitan kalau diundang di New Zealand. Kita kesulitan kalau diundang di New York. Kita kesulitan kalau diundang di Breda di Netherlands. Kita kesulitan diundang kalau ke Frankfurt. Saya kemarin satu-satunya mewakili Indonesia di Cologne, itu sekitar 82 km dari Netherlands dan 162 km dari Frankfurt. Bicara dengan seluruh komunitas di dunia. Dari, kalau saya tidak salah ingat, sekitar 28 negara yang hadir. Bicara tentang apa? Bicara tentang perkembangan dakwah dan toleransi di negara masing-masing. Kalau ada Ustadz Abdul Wahab, ada Ustadz Hasanuddin, ada teman-teman yang lain, itu sangat bagus sekali. Karena itu saya mengusulkan kepada kawan-kawan di forum komunikasi Da'i Muda Indonesia untuk jangan ketinggalan. سهت الوقت للتعليم للغة العربية أو سنة واحدة مباركة في جمعية المبلغين. Jadi dia ساعة الوقت الطبقا عن طبق. Jadi dia harus belajar tentang bahasa Arab. Kenapa? Ya, maybe sometime we had a life to in the Netherlands, karena di Australia banyak orang Arab, di Jordan, di mana-mana. Sehingga transfer knowledge terhadap perkembangan toleransi kehidupan umat di negara kita itu bisa didengar. Karena tidak lebih baik Islam di sana dibanding dengan Islam kita. Tidak lebih baik bahasa Arab mereka daripada bahasa Arab kita. Ya, karena kita anak-anak santri kharij min mahad, ya, mungkin fi madrasah tsanawiyah 3 سنوات أو 6 سنوات خريج من Nahdlatul Ulama dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita punya kemampuan mentransfer pesan-pesan dakwah itu bisa diterima. Saya subhanallah kemarin diundang di Denver, di Colorado University. Itu tidak berbicara di depan orang-orang Islam, tapi bicara di depan orang-orang Katolik, bicara di depan orang-orang Protestan. Dan antum bisa bayangkan kalau kita punya balaghah yang bagus dalam mentransfer pesan-pesan dakwah. Subhanallah, 2 kali saya berpidato, ada 3 orang yang menyatakan bersyahadat, percaya kepada. Ya, saya masgul. Bukan karena siapa-siapa, tetapi karena pesan dakwah kita, pilihan kata kita. Saya bilang sama mereka, maybe sometime in the world like your time, coming please to my country. You look everything about that Indonesian, the community of Indonesian people. We had a life to the Muslim, Catholic, Protestant, everything. And I am a Muslim. You have honest Catholic, Protestan, Jewish dan lain-lain. Please coming. You datang ke negara saya.
you akan melihat bagaimana orang-orang Islam itu hidup rukun dan damai bersama-sama orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena ajaran Rasul dan ajaran ketuhanan dalam diri orang-orang Islam tidak pernah melakukan kekerasan, mencaci maki, dan menghujat. Kami tidak bermimpi masuk surga sendiri, karena Tuhan juga memberikan jaminan untuk kalian bisa masuk ke dalam surganya Tuhan. Dan dia bilang, ini ajaran agama apa ini? Yes, I'm a Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita tidak lakukan itu? Coba. Nah, poin inilah yang menurut saya, memang kalau di Indonesia ini kan terlalu banyak kadal-kadal gurun ini. Ya, kadrun. Dia baru baca halaman depan tentang bagaimana orang itu mati syahid, semua orang dia kafir-kafirkan. Semua orang dituduh seperti orang tidak pernah tahu tentang Islam ini. Padahal ini makhluk plastik semua ini. Makhluk plastik. Dia menghujat dan mencaci maki. Bagaimana mungkin? Coba antum lihat itu surat Ibrahim itu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Coba antum lihat itu Ibrahim, surat Ibrahim. Begitu hebatnya. Coba An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Begitu indahnya Tuhan menggambarkan tentang struktur kalimat-kalimat terbaik. Karena bukan saudara yang menggeserkan hati dan pikiran orang dalam beriman dan meyakini tentang keberadaan Tuhan, tapi dengan kalimat-kalimat yang begitu dahsyat. Nah, itulah kenapa saya begitu bangga dengan hari ini kawan-kawan dari forum komunikasi dai muda ini. Karena saya percaya teman-teman punya konsentrasi yang luar biasa menuju ke arah itu. Ikhwan fillah yang saya muliakan. Yang kedua yang menurut saya harus penting itu adalah antum harus confident. Jadi punya PD, punya percaya diri. Orang percaya diri itu yang pertama karena punya kemampuan intellectual knowledge. Karena dia punya intellectual knowledge. What the hell life to the intellectual knowledge? Yang teman-teman pahami itu apa? Punya pengetahuan, punya ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh dia lihat begitu bicara tentang FKDMI, Forum Komunikasi, mau balik lagi. Itu tadi yang Ustadz Abdul Wahab bilang itu, dari satu tempat ke satu tempat begitu aja bolak-balik. Jadi terkesan orang itu tidak pernah membaca, tidak pernah mengupdate isi kepalanya, gitu loh. Ya samalah seperti itu, profesor-profesor abal-abal hari-hari mencaci maki. Yang begitu-begitu benar kata Gus Nuril, tunggu aja di ruang parkir, lepas sorban, lepas jas, tumbuki aja kasih pecah-pecah muka. Nggak usah. Kita ini mubalik, kita ini doktor, punya ilmu, punya akhlak. Tapi kalau dia bertingkah, lipat di tempat parkir. Nggak usah ragu-ragu yang begitu. Kalau santun, merayap kita mencium lutut dan telapak kakimu. Tapi kalau kau bertingkah, selesaikan di tempat parkir. Jangan tunggu. Negeri ini masih perlu orang-orang baik. Kalau ada satu dua yang merusak, isi dalam selokan. Gak usah ragu-ragu. Kau kan lihat abang bagaimana kalau di televisi. Kalau bisa saya terkam kayak kuntilanak, saya terkam. Ya, jadi yang penting confident, jangan ragu. Kenapa begitu? Karena mubalik itu dia memiliki satu culture yang luar biasa. Dia punya kultur, budaya, budi dan dayanya, culture-nya tinggi. Sehingga saya selalu bangga. Saya pulang dari Mesir, saya pulang dari Sorbonne itu sekitar 18-19 tahun yang lalu. Itu langsung saya disuruh memimpin pondok.
di Palu di Sulawesi Tengah. Jalan dari kota Palu itu naik ke tempat itu bisa sekitar ya 3 jam lah. Di Kavatuna, di gunung. Dan itu bukan 1 tahun, 2 tahun. Pada saya baru pulang dari Mesir. Kota luar biasa. Saya baru pulang dari Prancis. We mieux de la forêt de la France with us to the Sorbonne. Get mau to faire le France. Ada di sini bisa bicara bahasa Prancis. Kasih mic, kita boleh dialog sedikit. Gitu. Jadi maksud saya, mubalik harus dibekali itu. Harus ada potensi ilmu itu. Ilmu mentransfer pikiran. Ilmu mentransfer pikiran itu adalah bahasa. Jangan dianggap keliru, jangan dianggap sepele itu. Gitu. Nanti dari situ baru saya pun zaman mahasiswa bukan sekali 2 kali. Kalau yang sekarang demo-demo nggak pernah kena pentungan senjata, pantai gigi-gigi pada hancur, kepala pada bocor-bocor. Berkali-kali saya di penjara. Jadi kalau yang begini-begini, tai kucing lah semua. Memang agak miring. Saya sangat miring saya ini. Aslinya miring. Serius, tidak bercanda. Anak tentara kami ini. Anak tentara. Jadi, dan kita hidup dalam komunitas orang Katolik Protestan yang sangat kayak di Kota Raja ini, di depannya itu gereja besar. Sebelahnya asrama Brimob. Masjidnya kecil banget. Itu juga bisa berdiri Masjid Muslim Pancasila. Jadi kita tahu itu, pola-pola seperti begitu kita tahu. Bagaimana membangun sebuah peradaban, bagaimana membangun trust and buildingnya. Trust and buildingnya, bagaimana image and character building, bagaimana cara membangunnya. Bagaimana agar orang bisa mendengar kita. Bagaimana untuk bisa orang mendengar pesan kita. Bagaimana agar matanya itu tidak bergeser ke tempat lain. Dia will have life to all of you look at for me. Semua orang mata memandang ke kita. Untuk apa? Agar pesan kita itu didengar, masuk ke kepalanya, diolah oleh dia punya power di belakang, back mind-nya diolah, kemudian turun di hatinya. Supaya apa? Supaya dia merasa bahwa kita punya chemistry yang sama dalam membangun satu gagasan-gagasan besar. Republik ini kalau tidak ada teman-teman FKDMI, tidak ada seperti Gus Nuril, tidak ada seperti teman-teman Ansor, tidak ada seperti organisasi seperti Nahdlatul Ulama, ini udah bubar ini Republik, Pak. Sorry loh, saya tidak ngecap-ngecap. Wabillahi saya kasih tahu kepada antum. Ya, karena itu saya tidak pernah ragu. Kalau tidak ada ormas-ormas Islam yang memiliki orientasi kebangsaan, orientasi nasional yang begitu bagus, punya peradaban tinggi, NU, Muhammadiyah, perempuannya Fatayat, Aisyah, apalagi yang bawa-bawanya lagi, organisasi itu, semuanya itu. Gak bisa loh kita menuduh orang itu kafir, mencaci maki, menghujat, menyebarkan berita hoax. Ada seorang menteri komunikasi informatika kemarin menyebarkan berita bohong. Ada di satu negara tentang pembantaian segala masyarakat. Dia menyebarkan isu lagi memanas-manasi umat di Indonesia tentang Islam Uighur yang dibantai dan segala macam. Di mana ya moralnya? Di mana anunya? Apa yang Anda maksudkan dengan republik ini sih? Republik ini ditebus dengan tetesan darah dan daging umat, Pak. Nyawa dipertaruhkan. Dato-dato kita mempertaruhkan republik ini. Karena itu saya bilang, sepanjang Anda tidak pernah menghargai republik ini dengan Pancasila dan merah putih, kau boleh pergi mencari negara lain dan kau tidak boleh tinggal di negeri ini. Republik ini ditakdirkan untuk orang-orang yang otak sehat, waras, bukan seperti manusia-manusia yang tidak punya moral. Siapapun kau, emang lu buat apa sih untuk republik ini? Ini moyangmu. Gitu aja, nggak usah berpikir terlalu tinggi-tinggi lah. Jadi ya seperti itulah. Oh berkali-kali kan lihat abang di televisi kan, otakku ya begitu ya beginilah, mau bilang apa. Maka saya setuju, tadi Gus Nuril saya setuju, Ustadz Lutfi saya setuju.
Jadi kalau saya goyang-goyang kepala itu bukan apa-apa, ya saya setuju. Saya setuju. Ya, jadi kalau Anda keras mencaci maki orang, ya kita keras untuk mencegahmu. Bagaimana cara mencegahmu? Ya cara kita sendiri. Gimana? Tidak ada lah. Gitu. Nah, jadi pesan saya untuk diri saya menasihati diriku dan juga kalau teman-teman tidak menasihati, mengingatkan. Saya minta supaya nanti coba diupayakan agar biar nanti di dalam negeri kita tetap menyiapkan pointer seperti yang tadi disampaikan Ustadz Abdul Wahab, kemudian beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Hasanuddin tadi itu the best. Menurut saya nanti kawan-kawan bikin executive summary-nya, kemudian diulang-ulangi materinya tadi itu. Dalam praktek-praktek dan budaya orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual knowledge di kampus itu, hasil survei dan penelitian itu selalu dipakai sebagai potensi dalam mengembangkan materi-materi dakwah. Karena kayak bahasa saya ini tidak cocok di negeri milenial, tidak cocok. Cocoknya dengan kadal-kadal gurun. Dan itu Om suka itu. Om suka. Saya tidak pernah berjalan dengan para pengawal-pengawal itu, tidak. You believe me. Believe it or not, every day we had it of my time. Dalam waktu saya tidak pernah jalan, meskipun disiapkan ciung-ciung, disiapkan pengawal-pengawal. Tidak. Biar kita bisa coba ilmu. Kita coba ilmu. Ini merantau di tanah Jawa, ini bukan jalan kosong-kosong, kawan. Insya Allah ada isi. Ya. Kalau tidak ada orang punya isi, mana kita begitu confident di televisi itu. Dan kita keluar. Meskipun kalau keluar studio TV dan tinggalkan menara TV itu, kita tengok juga kiri kanan. Tapi insya Allah. Untuk kepentingan agama, untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara, dan kehormatan para ulama. Saya udah bilang berkali-kali sama teman-teman, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik dan kehormatan para guru-guru kita, para ulama. Jangan pernah ragu itu. Nah, pada poin inilah saya terus terang, you know me long time. This is my statement from the bottom of my heart. Dari hati saya yang paling dalam. Saya mau supaya nanti teman-teman tingkatkan kualitas kemampuan transfer pesan, transfer message, the Islamic relationship, hubungan keislaman itu tidak saja bagi kita di tanah air, tapi mungkin di luar negeri. Saya nanti tanggal 15-16 itu Februari ada diundang di International Conference Committee di Pathum Thani University International College. Itu di Bangkok. Nanti lagi tanggal 23, 24, 25, 26 Januari saya ada di New York. Yang kau main-main, hati-hati loh sama Bang Ali. Ya, itu penting. Ya, diundang atas nama pribadi maupun diundang sebagai orang yang bekerja hari-hari di kantor presiden. Untuk apa? Bicara tentang Republik Indonesia. Bicara tentang sosok seorang pemimpin. Bicara tentang leadership. Bicara tentang adinullah. Kita ini kan semua mau mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Maka setiap orang harus berlaku tentang positive thinking, berprasangka baik, ya, berhusnuzan dan hindari su'uzan. Setiap masalah yang datang jangan cepat-cepat diambil kesimpulan. Tapi menurut agama, tunggu sejenak, teduh, minum air putih, kemudian berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir tentang kebaikan-kebaikan orang yang memfitnah kita.
Jangan memulai dengan berpikir tentang kejahatan-kejahatan orang yang memfitnah kita, tapi berpikir tentang kebaikan-kebaikan orang yang memfitnah kita. Supaya apa? Supaya menimbulkan power, the positive thinking. Ada power yang dibangun tentang kebaikan. Itu pesan agama. Dan mubalik muda di seluruh dunia yang saya ketemu. Saya ketemu baik seperti kemarin di Frankfurt, saya ketemu di Breda, saya ketemu di Netherlands, saya ketemu di Colorado University, saya ketemu di New York, saya ketemu di beberapa negara-negara lain. Selalu mereka menyampaikan pesan, oh brother Ali Mukhtar Ngabalin, banyak sekali saya lihat YouTube Anda, luar biasa Anda ya. Saya bilang tidak, saya bukan siapa-siapa, tapi bangsa dan negaraku mendidik saya menjadi orang yang terbaik. Begitu selalu saya bilang. Maka saya bilang dia, siapa tahu, maybe sometime, please, you datang ke Indonesia. Ini nomor telepon saya, you di bandara saja bilang, saya saudaranya Pak Ali Mukhtar Ngabalin. Percaya sama saya, Anda pasti akan dilayani di Republik Indonesia. Wah, you hebat. No, bukan hebat. Bukan hebat. Tapi semua orang Indonesia punya akhlak dan perilaku seperti saya ini. Begitu membangun komunitas dalam teori dakwah. Nah, ini kan anak-anak, saya kan anak IAIN yang sekarang berubah menjadi UIN. Ya kan? Berubah menjadi UIN. Dulu saya Usuluddin jurusan dakwah. Berubah kemudian jurusan dakwah, fakultas dakwah. Sekolahku di bidang komunikasi. Di UI di komunikasi, di apa itu tadi? UIN, saya setengah mati. IAIN aja deh ya. IAIN jurusan komunikasi. Saya belajar juga sekolah S3 untuk studi komunikasi. Jadi kalau ada orang bicara, diksi dan narasinya, saya bisa pantau dari konteks yang disebut dengan teori penting, the content analysis. Pilihan katanya, saya mengerti kemana arah haluan dia bicara. Hanya butuh 2 menit seseorang bicara, saya tahu kemana dia punya maksud. Itu orang sekolah namanya. Bukan seperti kadal-kadal gurun itu. Saya berprasangka baik dan ingin meluruskan hati, tapi ya tentu saya maafkan. Saya maafkan. Tapi kalau bertingkah dan berulah lagi, kita hukum mati. Gitu Ustadz ya. Saya ini karena kegembiraanku bisa datang di FKDMI. Bukan karena apa-apa, tapi jujur saya terbangun, saya punya motivasi tadi. Ustadz Hasanuddin Ali, kemudian anak Papua, ya. Jazakumullah khairan kasiran. Itu saja yang bisa saya sampaikan.